Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Kita ada Bu dia kayak SMP 4 nih. Misalnya udah bilang SMP 4 keluar Bisa. Hebat gitu ya. Apa tadi Bu? Beriman, berilmu, beramal. SMP 4 keluar, berilmu, beramal, ingin masuk surga. Amin. Oke, ada Bapak Ibu yang hendak ngasih ice breaking dulu sebelum kita mulai. Enggak Bapak Ibu. Enggak, ulangnya aja berarti. Kita dulu tepuk-tepuk dulu Bapak Ibu lah, biar semangat dulu, biar kagak ngantuk pada besok lah. Nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sama ini 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah lagi. Tepuk 4. Ini cepat. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Alhamdulillah. Oke, semua ini ada 6. Ada 6 apa ini? Ulun mau bikin 2 segitiga. Nah, Bapak Ibu di sini ada segitiga Bapak Ibu lah. Ada 2 segitiga di sini. Kira-kira kalau kasih tantangan Bapak Ibu dari 2 segitiga ini, ulun tantang Bapak Ibu untuk membentuk 4 segitiga dengan hanya memindah salah satu di antara pulpen yang ada. Ada Bapak Ibu yang mau mencoba silahkan, tapi dengan hanya memindah salah satu saja. Ini ada 2 segitiga. Ulun tantang Bapak Ibu untuk merubah, untuk membentuk 4 segitiga dari 2 segitiga yang ada dengan hanya memindah salah satu pulpen saja. Monggo. Pak Agus mungkin guru matematika nih. Pulpen. Pulpen ditambah tapi dipindah salah satunya dipindahkan, bukan menambah tapi memindah salah satu pulpen yang ada. Ini ada 2 segitiga, kita jadikan 3. Jadi 4. Segitiga. Salah satu dipindahkan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada yang mau nyoba? Apa aja Bu? Satu aja yang dipindah. Salah satu saja yang dipindah supaya membentuk 4 segitiga. Silakan dicoba Bapak Ibu. Ulang aja kan? Ulang. 4 itu masih bergerak. Ini dia bergerak. Nah, 4 segitiga. 4 kali dulu. Ini 6. Ini 6. Apa yang 6, 1, 4. Segitiga. Ini kepala. Ini segitiga. Bolong. Makanya 1, 4. Romawi. 4 segitiga. Iya bujur. Ada lagi yang mau nyoba? Ada 4 tuh lah jadi biasa. Iya, itu kayak nih. 6. 6.
segitiga satunya. Ayo kalau Pak, coba. Aku serang. Iya, ini mah. Apa tahu? Siapa empatnya? Angka 4 dulu. Membentuk 4 segitiga. 4 segitiga. Ini ada 2 segitiga hasilnya. Iya kan satu pulpen itu jadikan angka 4. Jadikan 4. Tapi boleh. Silakan pokoknya 4 segitiga. Silakan Bapak Ibu mempersepsikannya kayak apa. Kan 4 loh segitiga. Boleh digabung Bukan segitiga. Boleh digabung kalau misalnya ini mau digeser ke sini boleh. boleh digabung. Yang penting membentuk 4 segitiga. Iya. Satu aja Bu yang diserahkan. Kan segitiga kan Satu aja Bu yang geser yang mana? Tubuh segitiga itu satunya kan angka 4. Titiknya ada. Tinggal Sebenarnya pindah. konsep tadi udah bukan. Kita bukan. Ini sebenarnya 4 kayak gini Bu. Nah, ini jadi 4 segitiga. Oh. Iya. Jadi ini yang keempat, di sini yang keempat, di sini segitiga. Nah, jadi Makanya tadi kan jadi yang sebenarnya kan tadi 6 bukan 3. Akhirnya kan bolong di sini. Segitiga. Oke, ini kan pelajarannya apa nih Bapak Ibu? Ambil dari sini. ini kan 4 segitiga. Jadi sebenarnya ini adalah masalah mindset aja, kalau pikir kita aja. Nah, sudut pandang kita memandang sesuatu aja. Karena tadi visualnya, visual pertama yang ulun tampilkan adalah bentuk segitiga, 2 butir segitiganya di sini. Tapi ketika ulun minta Bapak Ibu untuk membentuk 4 segitiga, mindset yang tercetak di kepala kita itu adalah bentuk segitiganya adalah 4. Padahal kita bisa mencari berbagai usaha untuk membentuk 4 segitiga. Oke, sama seperti hari ini materi yang mau ulun sampaikan ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Jadi ini sebenarnya tugas dari guru penggerak, salah satu rangkaian tugas dari guru penggerak, di mana kami diminta untuk mensosialisasikan atau menyampaikan tentang materi tentang budaya positif. Karena pemerintah sudah giat dari kemarin kurikulum K13 tentang penanaman karakter dan segala macam, sampai sekarang kurikulum Merdeka semakin ditekankan tentang pendidikan karakter. Tapi hasilnya kan masih belum terlalu jelas. Nah, di sini mungkin ada yang perlu kita rubah. Apa sebenarnya harus kita rubah? Sebenarnya ini materi yang sudah pernah disampaikan oleh Ibu ini sebelumnya. Mungkin ulun hari ini cuma merefresh kembali, mengingatkan kembali, mengulang kembali apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Next, tujuan seminar kita hari ini adalah untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Jadi tujuan kita itu yang penting anak-anak bahagia dulu sekolah. Kalau anak-anak sudah merasa nyaman, merasa bahagia di lingkungan sini, maka otomatis apa yang kita ingin sampaikan nanti bisa tersampaikan. Ya, lanjut ke sini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu guru di sini yakin pengalamannya udah jauh di atas ulun, banyak pengalaman yang sudah didapat. Sekarang kita mengacu ke kurikulum Merdeka, ini mungkin yang mau kita perdalam lebih Bapak Ibu lah. Next sedikit. Yang pertama materinya adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Masuk ke materi perubahan paradigma belajar. Ini ada paradigma stimulus respon dengan versus teori kontrol, dikemukakan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya Principles Center Leadership pada tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lihat di sini perbedaan antara stimulus respon dengan
teori kontrol. Ini menurut Stefan tadi, bahwa menurut teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sementara pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kira-kira mana yang lebih masuk di akal kita? Samakah kebutuhan kita Bapak Ibu? Samakah kebutuhan kita? Beda Bapak Ibu lah. Jadi kita sepakat yang teori kontrol, bahwa semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, semua orang yang sama. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kira-kira masuknya mana Bapak Ibu? Teori kontrol ya. Ketika ulun minta pendapatnya para isomeng, Bapak ini pulpen ini menurut Bapak seperti apa bentuknya? Dan ketika ulun minta Bu Yuda untuk menyatakan pendapatnya tentang ini, mungkin juga akan berbeda pendapatnya. Menurut para isom ini pulpennya kecil, tapi menurut Bu Yuda bisa saja ini pulpennya sedang. Ya. Jadi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini sama dengan ketika kita menghadapi anak-anak kita di kelas, bahwa kita kalau kembali menurut teori Ki Hajar Dewantara, menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, murid itu guru ini tugasnya hanya menuntun, membimbing, mengarahkan. Kita tidak bisa untuk menciptakan atau mengubah. Kita hanya bisa membimbing, menuntun, mengarahkan, memunculkan sifat yang ada di dalam diri mereka. Karena kita punya sifat baik, punya sifat buruk. Tugas kita untuk memunculkan yang baik dan menutupi yang buruk. Oke, kemudian menurut teori kontrol tadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini mungkin yang harus kita tanamkan di pola pikir kita, bahwa ketika anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran disiplin, berarti ada sesuatu yang salah di balik tindakannya tersebut. Nanti kita akan bahas kebutuhan apa yang hilang dari anak tersebut kira-kira. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini juga yang harus kita rubah mindset kita, bahwa kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kita hanya bisa mengarahkan. Selanjutnya, ini sama saya bisa mengontrol orang. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini berkenaan nanti dengan adanya hukuman, konsekuensi, pujian, hadiah, serta nanti segitiga restitusi. Lanjut. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu? Aturan mungkin? Aturan. Tepat itu. Tepat waktu. Disiplin lurus. Lurus. Oh iya itu. Biasanya kita mengaitkan disiplin ini identik dengan hukuman, benar Bapak Ibu? Ya. Jadi selama ini mindset kita terbentuk yang namanya disiplin itu lebih kepada ketidaknyamanan, ya. Benar ya? Itu yang terbentuk di pola pikir kita saat ini. Next. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sama dengan pujian, hadiah, itu adalah langkah terakhir yang harus kita gunakan untuk membudayakan disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya, memiliki motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut dengan motivasi eksternal, karena berasal dari luar. Nah, jadi Bapak Ibu tadi hukuman, pujian itu adalah motivasi eksternal dari luar pengaruhnya, bukan dari dalam diri anak tersebut. Ini adalah jenis motivasi. Jadi ada dua motivasi yang mempengaruhi perilaku dasar manusia. Yang pertama motivasi ekstrinsik tadi, ini mengacu pada orang untuk melakukan sesuatu dengan
dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah, imbalan, penghargaan atau menghindari konsekuensi negatif ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau anak kita misalnya datang terlambat atau datang tepat waktu tapi karena menghindari hukuman, berarti itu motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal karena ada sesuatu, karena ada hukuman atau karena ingin dipuji, itu juga masih termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu demi dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, jadi motivasi intrinsik ini yang ingin kita tanamkan untuk menumbuhkan karakter peserta didik kita yang lebih baik, yang lebih kuat. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kita lihat apa bedanya. Hukuman tidak terencana, dilakukan guru satu arah kepada murid. Biasanya, misalnya ada anak yang terlambat, ulun biasanya, ayo lari keliling lapangan. Itu refleks Bapak Ibu lah. Apa yang terbersih di otak kita saat itu yang kita berikan ke anak. Padahal tidak ada korelasi, tidak ada benang merah antara dia datang terlambat dengan hukuman keliling lapangan. Gak ada hubungannya. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Tidak memberi pelajaran kepada anak. Tidak ada pelajaran yang bisa diambilnya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya sudah terencana dan sudah disepakati bersama. Contohnya konsekuensi itu seperti peraturan sekolah kita yang sudah tertulis. Misalnya anak kalau lebih dari 17 kali ya beda absen dalam 1 tahun. Nah, maka berarti anak bisa kemungkinan tidak naik kelas. Itu adalah konsekuensi karena sudah disepakati bersama. Baik hukuman maupun konsekuensi sama-sama hanya memunculkan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi internal. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi ini diharapkan bisa kita jalankan nanti ke depannya. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita lihat seperti apa tahapan restitusi. Ini ada studi kasus Bapak Ibu. Ini ada cerita IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini benar atau salah tindakan Pak Seno? Salah. Ini sudah merujuk kepada tindakan pembulian Bapak Ibu. Jadi pembulian itu bukan hanya dilakukan oleh murid sesama murid, tapi bisa jadi juga secara tidak sengaja dilakukan oleh guru kepada murid. Dan hal seperti ini pasti akan membekas kepada anak sampai dia kelak dewasa. Itu akan tertanam di pikirannya Bapak Ibu. Oh itu Bapak, oh itu ibu guru yang dulu mempermalukan saya. Itu yang akan tertanam di dalam otak dan diri anak tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, dari kasus tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu ya, karena tidak tertuang dalam peraturan tertulis, tetapi merupakan hukuman. Tidak ada korelasi antara dia tidak mampu menjawab pertanyaan dengan disuruh berdiri di depan kelas kemudian menunjuk hidungnya. Justru itu membuat kepercayaan dirinya semakin menurun. Ya, next posisi. Jadi sudah paham Bapak Ibu ya perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini pertanyaan reflektif. Ada kasus nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Ada kesepakatan. Beda ada kesepakatan. Ini lebih tentang hukuman Bapak Ibu lagi. Beda kasusnya misalnya Pak Jai sebagai guru olahraga, nih lagi ngajar olahraga, ada murid yang datang terlambat. Kata saya keliling lapangan 10 kali, itu masih ada korelasinya, masih ada hubungannya. Berarti itu masuk
tarik ke lapangan. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, karena dia mencoret meja maka disuruh menghapus. Nah, jadi ada pembelajaran yang dia dapat di sana. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Tidak ada korelasi antara masker dengan push up. Next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Kita lihat dulu jawabannya next sedikit. Nah, ini jawabannya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu adalah hukuman karena tidak ada korelasinya sebenarnya, malah akan mencelakakan si murid kalau kita biarkan seperti ini sebenarnya. Oke, lanjut sedikit. Sudah terbayang Bapak Ibu di kepalanya bahwa hukuman seperti ini, konsekuensi seperti ini. Lanjut. Tapi walaupun konsekuensi itu sebenarnya lebih baik dibanding hukuman, cuma dua-duanya masih masuk motivasi eksternal, masih belum membangun motivasi internalnya si murid. Kita masuk kebutuhan dasar manusia dulu, Bapak Ibu. Masih ingatkah Bapak Ibu ada berapa kebutuhan dasar manusia? Kemarin Bu ini sudah menyampaikan. Jadi kita lihat, ini menurut KHD kita itu seperti petani. Dulu ini seperti petani, ibaratnya petani itu kan menanam padi, kemudian kalau sudah ditanam tidak mungkin dibiarkan begitu saja, pasti dipupuk, dirawat, apalagi Bapak Ibu disemprot supaya tidak ada hama, supaya tidak ada ulat yang datang. Seperti itu juga kita Bapak Ibu guru di kelas, kita masuk ke kelas bukan cuma mengasih pelajaran kepada anak, tapi juga menanamkan hal-hal lain selain itu, seperti penanaman karakter, tanggung jawabnya, kemudian ketika di awal masuk mungkin berdoa dulu sebelum pelajaran. Jadi ada nilai-nilai lain yang coba kita kembangkan di murid kita juga selain hanya mengajar. Next positif. Nah, ini Bapak Ibu yang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pahami sebelum kita menghadapi murid, menghukum murid atau memberi konsekuensi kepada murid. Biasanya yang pertama, manusia itu survival, bertahan hidup. Jadi kalau ada anak yang terlambat datang, kemudian ke kantin makan, tanya dulu kira-kira kenapa dia melakukan ini. Bisa jadi di rumah belum makan, berarti apa yang sedang coba dipenuhinya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, merasa diterima, love and belonging. Jadi kita semua ini dalam namanya makhluk sosial, Bapak Ibu, ya pasti kita di dalam lingkungan ini ingin dihargai, ingin merasa diterima keberadaan kita. Begitu juga anak-anak kita di dalam kelas, mereka berteman pasti ingin mempunyai teman, tidak ingin dijauhi. Jadi itu adalah kebutuhan dasar merasa diterima. Kemudian selanjutnya kesenangan, fun. Ada di kelas kadang ada anak-anak yang maunya main aja di dalam kelas, main pulpen lah, teman lah diganggu. Nah, bisa jadi dia di rumah tidak mendapatkan kesenangan, jadi akhirnya dia lampiaskan di sekolah. Selanjutnya kebebasan atau freedom. Ada anak yang sering bolos, bisa jadi kebutuhan dasar akan kebebasan yang dia coba untuk penuhi, tapi dengan cara yang negatif. Yang terakhir penguasaan atau power. Ada ya anak-anak yang kadang ingin selalu jadi ketua, ingin menjadi ketua OSIS, ada anak-anak seperti itu. Atau dalam contoh simpelnya dalam pelajaran, mungkin anak-anak ada yang ingin menguasai mata pelajaran tertentu, ada yang bercita-cita ingin matematikanya 90. Nah, berarti itu adalah penguasaan kompetensi yang diharapkan. Nah, ini dalam hal yang positif yang kita khawatirkan dia lampiaskan melalui hal-hal yang negatif yang kita hindari. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang melanggar, kita telusuri dulu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya hilang dari diri anak tersebut. Next. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa.
Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara menyampaikannya. Solusi melalui percakapan disiplin positif, murid diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pasti ini akan terjadi kalau ada pembiaran. Kalau ada orang yang melanggar dibiarkan, maka otomatis yang lain juga akan meniru nantinya. Next. Posisi kontrol restitusi. Ini adalah yang coba untuk digalakkan di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk menghindari hukuman, berusaha untuk meminimalisir konsekuensi, tapi berusaha untuk memunculkan posisi kontrol restitusi. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Glosson dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diane Glosson dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Ini kembali ke kita merefleksi diri. Kira-kira sudahkah kita memenuhi kebutuhan murid kita di kelas? Lanjut ke sini. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Belum rasa kita semua pasti pernah menjalankan posisi-posisi ini. Ada yang pernah menjalankan posisi penghukum, mungkin yang pernah keliling lapangan itu berarti sudah menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum. Ada juga mungkin yang sudah mencoba menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, tapi mungkin hanya pada 2 tahapan masih. Nanti ada 3 tahapan untuk menjalankan posisi manajer. Nanti kita selanjutnya kita bahas. Kita simak dulu Bapak Ibu video tentang posisi kontrol, contoh-contoh posisi kontrol supaya lebih paham. Kurang itu ya. Ya, Tadi ada kabel outnya juga. Nama ini sih tinggi kabel out. Kabel out aja. Itu. Alaman dari situ karena Harusnya ada kabel out. terus sekarang aku ingat lagi emang lagi video mana? Hah? Atau nama video ada? Ada loh televisi ya. Panjang. Bahasanya perlu. Ya, kadang yang halaman deh. Kayak jangan pakai. Sampai di sini Mana Bapak boleh Ibu. kan lagi kalau bikin nama. Ya kita tadi gitu ya nanti. Ya ada minta. Bluetooth mode.
Bisa. Terus lanjut aja. Lanjut aja. Karena nyaman ya lo lengkap kena. Kapasitasnya Hah? berapa gitu ya kapasitasnya? Nomor ulang dah 128 GB. Posisi manajer menggunakan penerapan Sel pak, sel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah? Ada dalam posisi manajer. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ini ya orang tua. Ini orang tua. Lanjut saja di posisi kontrol. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Jelas saja Bapak Ibu lah posisi kontrol penghukum itu yang seperti apa. Biasanya dengan nada tinggi, kemudian mata melotot, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya suaranya lembut, kemudian seperti apa kita posisikan diri dengan teman biasanya bisa males, kenapa kamu datang terlambat, kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin bapak pulang sekolah. Jadi sebenarnya posisi kontrol sebagai teman ini bagus, kadang-kadang perlu juga untuk kita praktekkan. Cuman Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi. ini biasanya proses penghukum. Ciri-cirinya seperti ini. Dampaknya yang perlu kita pelajari bahwa menjadi pemberontak, murid bisa dendam kepada gurunya, murid bisa berontak, tidak menyukai guru tersebut atau melaksanakan pelajaran guru si penghukum tersebut. Kemudian menyalahkan orang lain, kemungkinan melakukan kesalahan berulang kali. Ini biasa terjadi Bapak Ibu ketika hari ini tahu dia besok dia masih melakukan kesalahan yang sama. Ini dampak dari penghukum. Karena dia sering dapat hukuman, maka akhirnya dia menganggap biasa sudah dihukum. Selanjutnya, ini posisi pembuat
merasa bersalah. Biasanya bicaranya nadanya tenang, lembut tapi menusuk Bapak Ibu lah. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada dari murid dengan membuat muridnya menderita bukan guru. Jadi biasanya lembut nadanya, memanfaatkan hening biasanya. Itu guru membuat rasa bersalah. Dampaknya kalau kita gunakan posisi ini, murid merasa bersalah, kemudian bisa jadi rendah diri, kemudian merasa gagal, tidak berharga, alasan melanggar akan disembunyikan dan bisa jadi juga berbohong. Ini dampaknya pada si murid. Lanjut terus. Nah ini posisi teman. Biasanya bicaranya nada suara ramah, akrab, seperti dengan teman. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tapi posisi ini masih tergolong motivasi eksternal karena dia senang sama si guru tadi, karena pendekatan si guru kepada dia, maka akhirnya dia nurut kepada si guru. Tapi dampaknya murid akan bergantung pada satu orang guru aja. Ketika guru yang tadi tidak hadir ke sekolah, dia tidak akan nurut kepada guru-guru yang lain karena dia senangnya sama si guru itu tadi. Kemudian tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid bisa berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu. Murid mengatakan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Maksud dunia berkualitas itu dunia yang kita bayangkan, dunia yang di sana penuh dengan keteraturan, anak-anak punya karakter yang bagus semua. Itu maksudnya dunia berkualitas. Kemudian posisi pemantau. Pemantau ini mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Jadi kita mendasarkan hukuman kepada anak itu berdasarkan peraturan yang ada yang tertulis. Misalnya, ketika anak datang terlambat, kamu tahu sekarang jam berapa? Kita masuk peraturannya jam berapa? Nah, itu berarti posisi pemantau. Dampaknya, posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri, bersikap menyesuaikan dia diawasi. Jadi ketika tidak ada pengawasan, dia bisa lost control. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dalam dunia berkualitas. Ini juga masih masuk motivasi eksternal. Selanjutnya, posisi manajer. Posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Jadi sedang-sedang aja. Tinggi tidak, ramah tidak juga, sedang-sedang. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Dampaknya, murid dapat berefleksi atas tindakannya. Murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya. Jadi di sini kita bukan menindak asal, tetapi kita coba membuka pola pikirnya. Masalahnya apa? Kemudian kenapa dia melakukan hal tersebut? Kemudian kira-kira dia punya solusi apa untuk memperbaiki masalah tersebut? Nah, ini tindakan yang dilakukan oleh guru yang memegang kontrol sebagai seorang manajer. Ini yang diharapkan dikuasai oleh semua guru. Tapi mungkin perlahan Bapak Ibu lah bisa kita gabung dulu posisi pemantau dulu, mungkin nanti digabung dengan sedikit posisi manajer. Kira-kira yang paling ideal diterapkan kepada murid yang mana Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol tadi. Next Suski. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu tugasnya menuntut, kemudian memerdekakan murid kita. Memerdekakan murid ini maksudnya kita mengakomodir semua kebutuhan murid kita. Murid kita yang beragam jumlahnya, yang karakternya berbeda-beda, itu kita usahakan untuk diakomodir dengan cara-cara pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekarang mulai lagi marak tuh tentang berdiferensiasi. Lanjut Rizky. Ini salah satu cara kita di lingkungan terkecil di sekolah dulu untuk membudayakan disiplin positif, yaitu dengan menanamkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk dibentuk, dan menurut Ulun ini waktunya tepat untuk dilakukan kalau memang mau dilakukan, karena kita sedang berada di awal tahun ajaran. Jadi kalau penting sekali untuk membentuk keyakinan kelas. Kalau dulu kita biasa ada peraturan di kelas Bapak Ibu lah, nah sekarang peraturan itu kita ubah menjadi
menjadi keyakinan kelas. Jadi disepakati bersama dengan murid dan gurunya di dalam kelas. Kemudian kalimat yang negatif, kalau dulu tidak boleh datang terlambat kalimatnya, sekarang kita ubah kalimatnya Bapak Ibu, tapi maknanya sama, datanglah tepat waktu. Jadi kalimat yang negatif itu kita hilangkan, tapi diubah menjadi kalimat yang positif. Seperti apa prosedur pembentukannya? Langkah pertama kalau membentuk keyakinan kelas itu Bapak Ibu, yang pertama tulis dulu pendapat murid. Kalau kemarin ulun gali dulu mimpi anak-anak di dalam kelas. Nah, kalian di kelas ini maunya seperti apa? Kalian ingin suasana kelas yang seperti apa? Itu ulun gali dulu. Ulun minta anak-anak satu-satu maju menempelkan pendapat mereka di papan tulis. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita dapat apa harapan mereka di dalam kelas, baru dari harapan itu baru kita buat yang namanya keyakinan, kesepakatan dulu, kesepakatan anak-anak dulu. Untuk mewujudkan itu kalian, kira-kira kita sepakatnya seperti apa di kelas? Ini Bu katanya, tidak boleh datang terlambat. Anak-anak belum paham ya negatif dengan positif. Kita yang membantu untuk mengarahkan. Kata mereka tidak boleh datang terlambat, berarti kita ubah kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Kemudian katanya mau suasananya kelasnya nyaman. Supaya nyaman gimana? Kebersihan perlu dijaga nggak? Perlu katanya. Berarti kita tambahkan lagi kesepakatannya menjaga kebersihan kelas. Nah nanti dapat tuh bisa lebih dari 10 kesepakatan didapat. Kemudian kita persempit lagi dari 10 kesepakatan itu kita bentuk keyakinan. Mana yang masuk disiplin? Misalnya datang tepat waktu, itu berarti masuk keyakinan kelas disiplin. Jadi nggak perlu banyak keyakinannya, 3 saja sudah cukup. Jadi dari 3 itu nanti anaknya adalah kesepakatan tadi. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Dan ini sebenarnya perlu untuk diterapkan di setiap kelas. Guru-guru mata pelajaran pun perlu menerapkan. Ini kemarin kegiatan kami melaksanakan pembentukan keyakinan kelas di kelas 7. Ini kemarin gali mimpinya, kemudian itu menyusun kesepakatan kelasnya. Lanjut Bu Siki. Nah ini hasilnya. Ini kemarin keyakinan kelas, itu hasilnya sudah jadi, sudah dipajang di kelas. Dengan waktu yang sangat singkat dan bahan seadanya. Kalau begini kemarin waktunya mungkin agak lama, jadi bisa dilihat bahwa ini di kelas 8 sekarang. Dengan di kelas 7 yang dulu itu ada pohon keyakinan yang dibentuk oleh begini sudah, itu sudah. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya perlu kita tinjau terus Bapak Ibu. Kira-kira kalau memang anak-anak sudah berdisiplin, bisa kita tambahkan poin keyakinan yang lain. Lanjut. Nah ini tadi penerapan segitiga restitusi yang hubungannya dengan posisi kontrol seorang manajer. Jadi seorang guru yang mampu melakukan posisi kontrol sebagai manajer itu menerapkan 3 tahapan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Caranya gimana? Kita jangan menyalahkan anak dulu. Cari dulu tadi kebutuhan dasar yang hilang, yang coba dipenuhinya apa. Jadi biasanya pertanyaannya itu kalau menstabilkan identitas biasanya semua orang pernah salah, semua orang pernah berbuat kesalahan. Biasanya seperti itu kan pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kita jangan memojokkan dia dulu supaya enak ngomongnya. Kemudian setelah langkah yang pertama terlaksana, lanjut validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini biasanya kita mulai dengan kata-kata, kamu kira-kira menurut kamu ada nggak hal lain untuk mencapai tujuan kamu selain yang hari ini kamu lakukan? Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah ini kita makanya harus dibentuk dulu keyakinan kelasnya, baru kita bisa menjalankan segitiga restitusi supaya nyambung. Baru nanti kita tanya keyakinannya. Kira-kira menurut kamu hari ini yang kamu lakukan, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Datang terlambat misalnya, berarti sudah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Nah baru terakhir kita ajukan. Kira-kira menurut kamu punya pendapat nggak? Punya solusi nggak untuk masalah hari ini? Kira-kira gimana cara mengatasinya? Jadi kita ajak anak ngobrol, kita ajak anak untuk menemukan solusinya sendiri untuk mengatasi permasalahan yang dia bikin. Nah makanya tadi restitusi tadi membentuk anak ketika kita kembalikan dia ke kelas, ke kelompok teman-temannya, karakternya bisa menjadi lebih kuat. Maka ini kalau ini bisa terwujud, maka yang muncul adalah motivasi
internal. Dan prosesnya memang tidak mudah, tidak akan secepat kita menghukum anak. Kita hukum anak saat ini ya udah selesai masalahnya, tapi tidak terbentuk kesadaran dari fisik anak. Tapi dengan menjalankan segitiga restitusi ini dalam jangka waktu yang memang perlu kesabaran ekstra. Kadang kita ketika capek, Bapak Ibu ya, tersulut emosi kita, ya sudah lari keliling lapangan, itu sudah biasanya yang kita lakukan. Tapi itu tidak membentuk anak mempunyai karakter yang lebih kuat. Gitu sih. Nah ini tentang posisi kontrol manajer. Ini contoh yang menerapkan guru yang menerapkan posisi kontrol manajer dengan melaksanakan 3 tahapan restitusi tadi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Asli. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Seperti itu mungkin gambarannya Bapak Ibu ketika seorang guru memegang posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan menjalankan 3 tahapan restitusi tadi. Menurut Bapak Ibu bisakah kita melaksanakan ini di tempat kita? Kira-kira tantangan nih Bapak Ibu. Tergantung suasana bulan ketika awal bulan mungkin. Ketika akhir bulan mungkin bikin masalah, mungkin posisi hukum cenderung yang akan kita lakukan. Tapi bila terasa Orang lapar mengingat Tapi memang yang namanya melakukan perubahan itu tidak ada yang mudah Bapak Ibu lah. Apalagi ini berkaitan dengan yang namanya karakter. Kita pun harus membekali diri kita sebelum kita melakukan tahapan ini. Kayak mungkin kita berpamer ke sana kemari, ngalor ngidul, padahal masalahnya apa, solusinya apa. Jadi kita juga perlu untuk membuka pola pikir kita seperti apa menangani anak kita. Mungkin untuk mencoba bisa dengan 1 tahapan dulu misalnya dengan mengurangi kalau
bisa kita turunkan lagi menjadi pemantau misalnya, atau menjadi berusaha untuk menjadi teman bagi murid kita. Cuma di lingkungan kita mungkin agak susah menerapkan posisi sebagai teman karena kadang ada anak yang kelewat batas Bapak Ibu ya. Akhirnya menganggap kita benar-benar seperti teman. Akhirnya guru dianggap tidak mempunyai wibawa lagi. Jadi kemarin hasil diskusi kami juga bahwa mungkin perlu sesekali yang namanya hukuman, yang namanya kita berada pada posisi pemantau itu perlu juga sesekali dijalankan agar anak-anak mengerti batasannya mana guru mana teman. Kadang gurunya bisa bersikap lembut, bisa juga kadang menjadi keras, jadi tergantung situasinya. Ada tanggapan Bapak Ibu sampai sini? Habis. Ada tanggapan Bapak Ibu? Ingatkan tepuk tadi kita tepuk sebentar Bapak Ibu sebelum udah tutup. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk segala perhatiannya hari ini, untuk bantuannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita laksanakan ini membawa dampak sedikit banyak kepada tugas kita sebagai pendidik. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dinilai sebagai ibadah oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberikan waktu kepada ulun, kemudian teman-teman semua yang hari ini dapat berhadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penutupan doa. Ayo, para sahabat doa. Ada Bin. Doa haul, doa halarat, panjang-panjang. Masih jadi kan? Doa anak kecil aja. Jadi bakal RS-nya kan. Yuk Pak, baca doa Pak. Alhamdulillah. Pak. Yuk Pak, baca doa Pak. Ini panjang Pak. Panjang lawas Pak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Amin. Amin. Allahumma ta'lamu sirrina wa alaniyatina wa ta'lamu maghfiratina. Amin. Ta'lamu hajatina ba'dina sallina wa ta'lamu fi nafsina kafirina tambina. Allahumma inna nas'aluka imanan bashir qalbina. Amin. Aftahna ma'annahu yusidana ila taqatukana warqana warqana. Amin. Warqana bima qasamta lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka kun karim ya Allah. Allahumma innaka kun karim ya arhamar rahimin. Allahumma innaka kun karim ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya salam. Allahumma ala abdika wa rasulika sayyidina nabiyina Muhammadin nabiyyin wa alihi wa sallam tasliman katsiran katsiran. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lewatnya. Kurang 7 menit sejam. Kurang 7 menit sejam. Ya Bapak Ibu silakan. Ada tanggapan tentang materi yang hari ini belum disampaikan tentang budaya positif? Ya, Pak. Banyak Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Sebenarnya kita dengan siswa atau siswi ini tergantung gurunya melihat dari sisi mana. Nah, dari mana melihatnya? Untuk manajer itu biasanya terkadang kita melihat hanya dari satu sisi. Contohnya bolpen itu kan ada mataran bulat. Sebenarnya bolpen itu bersegi, ya kan? Bolpen itu bersegi, lihat aja. Nah, terkadang kita melihat satu segi aja, satu sisi. Nah, jadi alangkah sebagai manajer itu kita bagus tuh melihat di semua sisi. Ya. Nah, seperti itu juga kita terapkan kepada anak didik kita. Jangan hanya melihat satu sisinya terlambat misalnya. Jangan kita korek masalah keterlambatannya. Benar kata Ibu Emma tadi, yang kita korek itu apa sih? Kebutuhannya sehingga dia Terlambat. Nah, kira-kira itu aja Bang yang respon ulang gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum sepakat dengan Pak Raisa tadi. Memang benar yang namanya posisi manajer itu memang harus, tadi sudut pandangnya memang harus melihat
segala sudut pandang. Yang pertama sekali tentunya yang harus digali dulu kebutuhan dasar apa sebenarnya yang hilang dari si anak ini. Kebutuhan dasar apa yang sebenarnya coba untuk dipenuhinya, sehingga akhirnya dia melakukan tindakan indisipliner atau melanggar peraturan. Jadi kita ya tadi harus membekali diri kita dengan berbagai macam pengetahuan juga, termasuk ilmu konseling Pak ya. Kalau menerapkan posisi manajer ini memang harus paham juga ilmu konseling, seperti apa menangani anak, seperti apa solusi yang coba kita tawarkan. Intinya kita tidak menghakimi anak dari satu arah. Sama kalau kita menghukum anak itu berarti satu arah aja. Kita menganggap anak ini salah, ya sudah salah, kita hukum. Padahal kita tidak tahu di balik kesalahannya tersebut kira-kira apa sih sebenarnya. Bisa jadi dia ada permasalahan di dalam keluarganya. Kebanyakan Bapak Ibu ya, Bapak Pak Ragil mungkin banyak menangani anak-anak. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu berangkat dari keluarga yang memang backgroundnya memang ini Pak ya. Rata-rata seperti itu. Masalah utamanya memang ada di keluarganya, yang akhirnya dia melakukan pemberontakan di sekolah. Ini tugas kita untuk menggali ini. Jadi itu tadi kita diharapkan untuk mampu memerdekakan murid tadi, yaitu salah satunya dengan mengakomodir kebutuhan anak. Dia tidak dapatkan di rumah, dia coba lampiaskan di sekolah. Maka dia mungkin di sini dia mencoba mencari perhatian gurunya di sekolah, mungkin mencoba mencari perhatian temannya dengan melakukan pelanggaran. Ada anak-anak yang seperti ini memang. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan? Satu lagi. Salah kebersihan mau aja. 3 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini kami senang sekali ya mendengarkan paparan yang di ini apa namanya Bu? Budaya positif dari program Guru Penggerak ya. Ini sangat bagus sekali. Kami sebagai kepala sekolah itu sangat senang dengan adanya ini. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan guru itu untuk membuat seperti yang disampaikan oleh Ibu Emma tadi, keyakinan kelas itu ya. Keyakinan kelas itu timbul dari kesepakatan kelas. Jadi tolong nanti teman-teman guru untuk ini semua mata pelajaran Bu, bukan hanya wali kelas. Semua mata pelajaran membuat kesepakatan kelas lalu dibuat keyakinan kelas. Kalau boleh saya ibaratkan itu keyakinan kelas itu visi, kalau kesepakatan kelas itu misi, gitu ya. Sepertinya seperti itu. Jadi turunannya. Jadi tolong nanti teman-teman semua untuk bisa membuat keyakinan kelas, gitu ya. Keyakinan kelas itu gak banyak paparannya di paling enggak 3 ya, lalu dipaparkan dalam kesepakatan kelas gitu. Sepertinya itu salah satu alat yang bisa mengendalikan kita untuk siswa menjadi lebih disiplin, mengatur siswa itu kayaknya lebih mudah. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar, seperti yang video tadi kan tinggal, nah kesepakatan mana, keyakinan mana yang kamu langgar kan tinggal seperti itu aja, lebih mudah gitu. Gak usah kita harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk marah gitu, nggak usah sarik-sarik gitu ya, capek kita yang disarik. Jadi cukup tunjuk aja yang keyakinan yang ditempel di dinding tadi. Jadi mana yang kamu langgar gitu aja, itu yang. Makasih banyak Ibu Emma ya. Semoga nanti berikutnya ada yang daftar lagi guru penggerak. Gak tahu sih, maunya latihan. Ini ada dibuka lagi angkatan ke-10, semoga nanti berikutnya ada. Kami ini sangat senang Pak, supaya kami lebih ringan gitu. Hah? Ada sosialisasi lansia ya. Nah, kalau wajib Pak mau kita. Berikutnya pensiun disesuaikan sama pangkat ya Pak. Ya, terima kasih Bu Emma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu tanggapannya. Jadi benar sekali sebenarnya keyakinan kelas itu bukan cuma tugas wali kelas untuk membentuk, guru-guru mata pelajaran juga diharapkan bisa membentuk keyakinan kelas. Cuma untuk di kelas yang dipajang itu adalah punya ya si wali kelas untuk keseluruhan kelas. Sementara kalau guru mata pelajaran
Jadi berhubungan dengan, makanya keyakinan kelasnya nggak perlu banyak, 2 cukup. Tapi dari 2 itu ada beberapa kesepakatan yang muncul. Ya, jadi perlu, tapi yang dipajang tadi hanya punya si wali kelas. Kalau semua dipajang penuh kelas Bapak Ibu, nah kasihan banget, karena ada yang bisa dipajang yang lain. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya berlaku untuk murid, tapi juga berlaku kepada si guru. Jadi itu perlu ditekankan juga oleh Bapak Ibu nanti ketika membuat keyakinan kelas. Ya, datang tepat waktu. Ini berlaku untuk siapa? Guru atau murid? Guru dan murid. Jadi kita juga ikut melaksanakan. Kemarin kami juga, anak-anak juga kayak kontrak Bapak Ibu lah, tanda tangan. Semua tanda tangan. Kita tempel semua tanda tangannya di kelas. Itu karena wali kelasnya Ibu Dini, jadi wali ikut tanda tangan. Mungkin nanti Bu Dini aja yang tanda tangan. Jadi seperti itu kalau untuk yang wali kelas. Jadi semua kayak kontrak. Dan keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu bisa ditinjau. Misalnya setelah 6 bulan kita refleksi lagi, kira-kira ini ada kemajuan enggak. Kalau sudah ada kemajuan bisa ditingkatkan dengan keyakinan kelas yang lain. Kemudian tadi lanjut punya ibu mau itu promosi guru penggerak angkatan ke-10, Bu Yunda, Bu Suci mungkin coba untuk itu. Nanti untuk seminarnya tinggal copy paste punya umum aja, tinggal iya. Karena ini Bu sekarang untuk aku dilimpahkan ke kabupaten, ke dinas, ke distrik semuanya. Dan karena ini kan gencar dipromosikan karena yang mendaftar, bukan mendaftar sih, yang terjaring itu semakin berkurang, tahun ke tahun semakin berkurang. Yang daftar banyak, cuman mungkin jatuh di seleksinya. Jadi Bapak Ibu kalau angkatan kami ini cuma 25 orang, sekarang yang angkatan 10 menurun lagi jauh di bawah 20. Jadi mungkin Bu Suci atau Bu Yunda bisa daftar untuk siapa tahu nanti ke depannya Bapak Ibu. Kami angkatan manusia ya. Siapa tahu ke depannya nanti itu akan menjadi syarat untuk apa gitu. Mungkin masih muda. Sebenarnya kalau ditanya dapat apa, kalau dapat uang nggak pernah dapat uang Bapak Ibu lah kalau untuk guru penggerak, malah kita yang biasanya uang. Cuma ilmunya itu pengalaman ilmu berbagi dengan teman-teman di sana. Ulun semakin di akhir modul 1 ini ulun malah semakin merasa bahwa mempertanyakan kapasitas diri ulun sebagai guru. Ternyata banyak hal yang belum dikuasai, banyak hal yang masih kurang. Pantaskah saya sebagai guru? Ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu semua ketika semakin mendalami modul ini. Jadi mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya untuk mendaftar Bapak Ibu lah. Baik, ulun tutup lagi. Terima kasih atas tanggapannya, perhatiannya, waktunya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga sedikit-sedikit kita bisa merubah pola pikir kita, cara kita mengajar, cara mengajar kita. Saya sudah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ulun sudahi dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak, doa aja Pak. Sekira panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP 4 Kelak, Kepala Sekolah dari JGB Bu Emma Fitria. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2023, Bu Emma mengadakan seminar tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah dengan kehadiran CGB Bu Emma banyak membantu teman-teman guru dalam meningkatkan kualitas diri, terutama dalam membina karakter siswa dengan budaya positif yang disampaikan tadi. Semoga ini membawa kebaikan dan kemajuan pembelajaran di SMP 4 Keluak dengan adanya Bu Emma sebagai CGB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.